Syekh Muhammad Hatta yang memulai Diki dan Ratik Tolak Bala. Nan Sabaris, bagi masyarakat Piaman, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu berlaku 3 bulan. Sejak dari bulan Rabiul Awal hingga Jumadil Awal. Bahkan, lewat dari 3 bulan itu, peringatan Maulid ada juga dilakukan. Tak heran, hingga saat ini masih terdengar suara orang Siak Badiki, memperingati hari kelahiran pemimpin umat Islam demikian. Badiki, tak banyak lagi ulama yang mengetahuinya. Yang jelas, peringatan Maulid dengan mencabak kitab Sarafal Anam itu, di Piaman disebut Badiki. Itu irama khas Piaman, yang tak dijumpai di daerah lainnya di seantero Nusantara ini. Orang kampung banyak yang tak paham makna apa yang dibaca oleh tukang Diki itu. Bagi masyarakat, kalau peringatan Maulid, selain Badiki di masjid dan surau, dia harus menyediakan lamang dan makanan untuk jamuan di tempat acara, dan di rumahnya. Siapa yang mengajarkan Diki itu awalnya? Tersebutlah seorang ulama besar di bilangan Kecamatan Nan Sabaris. Dia adalah Syekh Muhammad Hatta. Ulama yang juga dikenal dengan Syekh Diki ini dimakamkan di Nagari Kapalokoto, Kecamatan Nan Sabaris. Tepatnya di Komplek Masjid Muhammad Hatta. Khatib Idris, salah seorang keturunan Syekh Muhammad Hatta menyebutkan, beliau Syekh Muhammad Hatta seangkatan dengan Syekh Abdurrahman, Padang Bintungan, dan Syekh Mato Aiya, Pakandangan. Ketiga orang ulama besar pada zamannya itu pula lah yang mencetuskan acara Basafa yang dilakukan tiap tahunnya oleh kaum Syatariah hingga saat ini. Syekh Muhammad Hatta berbeda cara dakwah yang dilakukannya di tengah masyarakat, bila dibandingkan dengan dua ulama itu. Namun, sama-sama menyebarkan agama Islam. Syekh Muhammad Hatta lebih menitik beratkan pada pekerjaan yang dilakukan orang Siak saat ini. Cerita Idris bersama Ridwan Tuanku Bagindo, yang masih terbilang cicit oleh Syekh Muhammad Hatta demikian. Idris memperkirakan, Syekh Muhammad Hatta wafat pada tahun 1921 m. Diki dia ciptakan sendiri di tepi pantai Ulakan. Suara naik turun, disesuaikan dengan gelombang ombak yang menghempas pasir di pantai. Dan selanjutnya, Diki dikembangkan kepada orang-orang yang mau belajar. Dibuatlah sebuah surau, yang akhirnya menjadi Masjid Muhammad Hatta, lantaran dia memulai pembangunannya dulu. Sebagai penghargaan kepada Syekh Muhammad Hatta, sebelum orang Siak melakukan ritual Basafa ke Ulakan, saat bulan Syafar, pasti ziarah dulu ke makam Syekh Muhammad Hatta. Bagi orang Siak, terutama para tukang Diki, jasa besar Syekh Muhammad Hatta sangat besar sekali. Di samping itu, Syekh Muhammad Hatta juga ulama pencetus ritual Ratik Tolak Bala. Pertama kali hanya dia sendiri yang berkeliling kampung, sambil membaca kalimah Tuhan. Saat itu terjadi musibah yang luar biasa. Lama-kelamaan, banyak orang kampung yang ikut Ratik, yang hingga kini mulai berkurang dilakukan di tengah masyarakat, ungkap Idris. Sangat disayangkan, makam ulama yang cukup punya jasa itu belum dianggap apa-apanya. Makam itu belum dijadikan cagar budaya oleh pemerintah. Tentu hal ini patut diberikan, mengingat perjuangan yang dilakukannya, yang sampai saat ini masih langgeng adanya. Daman Huri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, kita sekarang berada di makam Syekh Muhammad Hatta. Menurut alur ceritanya, beliau inilah pencetus zikir Sarafa 6 itu, yang di Padang Preman dalam terikat Satariah di Ulakan. Demikian.